dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya, yaitu harus dua ini, pembayaran dan pelaporan. Ya, kita nginap, kita bayar, nah itu sudah include pajak di dalamnya. Oke. Nah, paham ya? Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal ngebahas salah satu hot topic banget ya, tentang hotel. Oke, sekalian saya mau kenalkan diri. Oke, Sobat Pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saat ini saya bertugas di sub bidang penilaian, penetapan, validasi, dan keberatan bidang pajak daerah 2. Nah, bidang pajak daerah 2, sedikit informasi, yaitu menangani sekitar 7 jenis objek pajak. Jenis pajak. Ya, yaitu hotel, restoran, hiburan, parkir, mineral bukan logam, sarang burung walet, dan juga reklame. Oh, ini lagi rame banget nih ya, Betul, sama reklame ya. betul. Dan kali ini kita mungkin bakal ngebahas tentang itu, apa sih sebenarnya PBJT tentang perhotelan. Terus siapa aja sih yang bayar dalam perhotelan ini, yang wajib bayar gitu ya. Jasa perhotelan itu masuk salah satu pajak daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, di situ diamanatkan bahwa dulu bahasanya itu pajak hotel. Oke, sekarang dengan undang-undang yang baru itu dikelompokkan menjadi PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Yang mana di dalam PBJT itu ada beberapa pajak yang tergabung di dalamnya. Contohnya pajak atas makanan dan minuman. Kalau dulu kita bahasanya kita sering dengar itu pajak restoran. Sekarang udah beda. Sekarang nomenklaturnya berbeda. Berbeda. Ya. Terus yang kedua itu ada namanya PBJT atas tenaga listrik, yang dulu kita sering dengar PPJ, namanya PPJ ya? Pajak penerangan jalan. Beda lagi. Terus ada lagi di dalam itu adalah jasa atas jasa perhotelan. Nah, ini yang kita bahas. Terus ada juga jasa parkir, dan satu lagi itu jasa kesenian dan hiburan. Kesenian hiburan, konser. Ya, konser dan juga tempat-tempat hiburan. Kenapa penting banget masuk ke dalam PAD? Ya, karena ini salah satu potensi yang besar. Jadi pemerintah Kota Batam dalam hal ini Bapenda, kita ada 9 jenis pajak yang kita kelola. Nah, yang paling utama memang primadonanya ada 3, itu di BPATB, di PPJ atau tenaga listrik, dan juga di PBB. Nah, ya? Hotel masuk ke nomor 4 terbesar. Ya. Dan itu merupakan salah satu potensi yang harus kita optimalkan ya. Jadi bisa dibilang karena hotel ini juga banyak ya Pak ya. Jadi makanya nomor 4 nih ya. Nomor 4. Oke, selanjutnya nih. Nah, yang termasuk hotel ini apakah hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 termasuk semua? Ya. Semua hotel baik bintang non bintang masuk semua. Dan kalau misalnya dalam perhotelan ini tuh ada batas-batasannya nggak sih? Kalau hotel bintang 5 tarifnya segini, segini tuh ada nggak sih? Oh enggak, kalau itu tidak ada batasannya. Cuman memang sudah ada rate yang mereka keluarkan sesuai dengan izin. Nah, sekarang nomenklatur yang baru. Kalau dulu kan kita sering mendengar hotel bintang dan non bintang. Nomenklatur yang baru sekarang hotel bintang itu kita biasa sebut hotel, non bintang itu kita sebut losmen. Oh gitu. Jadi semua hotel entah dia bintang 4, bintang 3 tetap itu semuanya hotel gitu ya. Betul. Kecuali kalau misalnya bukan hotel tadi losmen. Iya, non bintang masuk ke losmen. Kategori non bintang? Ya, hotel yang punya fasilitas yang mungkin untuk menengah ke bawah. Kayak cuma kamar aja. Iya, betul. Terus juga itu mungkin ini menjadi salah satu info ya buat masyarakat mungkin yang punya losmen itu termasuk non bintang, itu apakah masuk pajak juga Pak? Kalau losmen, nah ini dengan undang-undang yang baru. Nah kalau dulu seperti kos-kosan itu dikenakan pajak.
Oh, dulu. Undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Nah, sekarang yang baru itu sudah tidak dikenakan lagi. Kalau misalnya kita lihat, karena Batam ini strategis banget ya, dan lokasinya juga bisa di mana-mana, dan luas wilayah kita juga masih banyak yang bisa kita potensiin gitu ya Pak ya. Ada nggak sih persyaratan mengenai hal ini? Jadi kita harus daftar dulu secara online, atau saya harus bertemu Bapak dulu untuk konsultasi atau bagaimana gitu Pak? Jadi ketika pelaku usaha akan mendaftarkan menjadi wajib pajak, sekarang Bapenda itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa dilakukan melalui online. Jadi online itu melalui website Bapenda. Nah, nanti di situ ada di idaftarpajak.batam.go.id. Nah, di situ pelaku usaha bisa mendaftarkan sendiri objek pajaknya. Itu satu. Yang kedua, kita bisa melalui WA call center. Nanti kita bantu petugas kita ada. Jadi nanti petugas kita akan meminta dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Terus yang ketiga itu manual, yaitu pelaku usaha datang langsung ke kantor, nanti kita layani oleh petugas. Nah, syaratnya juga gampang, itu cukup KTP, terus NPWP pelaku atau NPWP badannya, badan usahanya, terus ada namanya NIB, nomor induk berusaha, terus satu lagi foto lokasi, jadi foto lokasi objek berada. Sudah jelas, kita langsung daftarkan, langsung keluarkan. Tapi kalau memang butuh survei ke lapangan, nanti petugas lapangan akan datang. Petugas lapangan akan datang. Iya. Untuk tarifnya gitu Pak? Tarif hotel. Saya penasaran ya. Jadi apakah kalau dibayar secara 1 bulan atau bagaimana gitu? Ya. Kalau tarif sesuai dengan perda kita, Perda Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus turunannya Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 10 Tahun 2024. Di situ dijelaskan bahwa tarif pajak untuk hotel itu 10%. 10% dari pendapatan mereka. Ya, dari omset. Jadi gampangnya misalnya mereka omsetnya dalam 1 bulan misalnya 10 juta, jadi 10%-nya mereka bayarkan 10 juta. 1 juta. Jadi untuk yang membayar pajak, nah mungkin kita harus sampaikan dulu, yang membayar pajak itu bukan yaitu subjek pajak, yaitu konsumen. Iya, kita kalau kita nginap, kita bayar, nah itu sudah include pajak di dalamnya. Nah, paham ya? Jadi nanti pelaku usaha wajib pajak itu mengumpulkan dalam satu masa. Jadi kalau hotel ini, nah ini sedikit informasi, kalau hotel ini dalam sistem pemungutan pajak itu terbagi 2, yaitu yang pertama namanya self assessment, yang kedua official assessment. Self assessment itu di mana wajib pajak itu yang menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya ke Bapenda. Mereka sendiri ya. Iya, betul. Nah, terus satu lagi namanya official assessment. Official assessment ini yaitu pemerintah, yaitu Bapenda menetapkan pajaknya. Jadi Bapenda yang menetapkan angkanya berapa, wajib pajak tinggal membayar saja. Contohnya reklame PBB. Reklame sama PBB. Ya, jadi ketika mau bayar sudah ada angkanya. Udah ada. Oh iya benar. Nah, kembali ke jasa perhotelan tadi, itu kan masuk ke dalam self assessment. Jadi nanti wajib pajaknya menghitung pembukuan dalam masa 1 bulan. Kita kasih contoh, misal bulan Juni. Masa pajak bulan Juni itu dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Untuk pembayarannya itu yaitu 10 hari, berarti 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi di bulan Julinya? Iya. Tanggal 10 jatuh temponya harus sudah dibayar.
Gimana kalau mereka belum membayar? Pasti itu ada sanksi. Iya, betul. Jadi ada sanksi. Akan bahas pajak itu selalu ada kata-kata sanksi, betul, ya. Betul, ya. Nah, kalau sanksinya ini? Oke, jadi ketika mereka lewat dari jatuh tempo, mereka dikenakan sanksi. Yaitu yang pertama sanksi administratif. Nah, nilainya itu berupa denda yaitu 1% dari pokok pajaknya. Jadi ada pokok pajaknya juga ya? Ya, jadi berapa pokok pajaknya ditambahkan sanksi dendanya kalau terlambat. Oke. Dan ini bakal berlanjut ke tiap bulan juga? Betul, iya, dan berjalan terus 1% setiap bulan kalau tidak dibayar. Jadi kalau emang terlewat gitu ya dari bagian finance-nya perhotelan itu bakal merugi agak sedikit. Betul. Juga ya, iya. Ya. Oke. Dan itu kita tim nanti akan menyurati setiap bulannya. Ya, kita ingatkan. Follow up gitu ya. Nanti surat pemberitahuan. Mungkin saja mereka terlupa atau bagaimana. Jadi kita ingatkan. Oke. Dan itu pelaporan dalam pelaporan jatuhnya. Oke. Jadi itu, satu lagi tadi pembayaran. Nah, yang ini satu lagi pelaporan. Ya, jadi wajib pajak itu dianggap telah menunaikan kewajiban perpajakannya, yaitu harus dua ini. Pembayaran dan pelaporan. Ya. Pelaporan itu langsung ke Bapenda. Oke, tata cara pelaporannya. Jadi ya. betul. Untuk pelaporan, jadi ada beberapa kanal yang kita siapkan. Yang pertama itu kita pelaporan secara manual. Jadi ada petugas kita yang standby di mall pelayanan publik. Jadi nanti dibantu bagaimana tata cara pelaporan. Oke. Terus yang kedua, kita ada sistemnya secara online. Melalui aplikasi. Itu isptpd.batam.go.id. Nah, di situ nanti wajib pajak langsung melaporkan berapa pembayarannya, terus berapa transaksinya dalam satu bulan ya. Nah itu ada dua cara yang dilakukan untuk laporan langsung ke pelayanan publik. Sekarang sih memang lebih mudah secara online. Betul ya. Karena juga mungkin bagian perhotelan juga lagi sibuk gitu kan, jadi langsung aja bagian online. Betul Mbak Fira. Jadi kita juga menyarankan kalau bisa itu online yang utama. Cuman kan kadang ada yang masih wajib pajak yang konvensional, mungkin tetap melakukan pelaporan secara manual. Terkait pelaporan, ya ada jatuh tempo pelaporan. Oke. Tadi pembayaran itu jatuh temponya tanggal 10 bulan berikutnya ya. Untuk yang pelaporan jatuh temponya tanggal 15-nya. Tanggal 15 ya. Oke, setelah berakhirnya masa pajak tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau mereka tidak lapor, juga ada sanksinya. Itu juga. Iya, betul. Oke. Dalam sanksinya apa ini? Berupa uang yang dibayarkan itu sebesar 200.000. Ada nominalnya. Kenapa diberlakukan seperti itu? Agar wajib pajak ini disiplin. Dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Yang sudah disiplin membayar pajak itu banyak. Cuman masih ada juga yang wajib pajak yang belum tepat waktu. Lebih tepat waktu ya. Nah, lebih tepat enggak tepat waktu ini dari bidang Bapak nih sebagai pendidik yang kedua, ada nggak sih solusi mengenai hal ini gitu? Ya, jadi kita secara persuasif dulu, Mbak Fira. Jadi nanti kita lihat nih pembayarannya bulan ini ternyata belum bayar. Oke, kita surati, kita ingatkan, bikin surat pemberitahuan, kita sampaikan bahwa sudah buka. Terus ternyata mereka belum membayar juga. Oke, kita lanjutkan surat berikutnya, yaitu kita melayangkan surat peringatan. Ada surat peringatan. Ada surat peringatan. Oke, surat peringatan 1. Kalau enggak juga, kita munculkan surat peringatan 2. Oke. Kalau juga tidak, nanti kita berikan sanksi penindakan. Ada sanksi penindakan. Jadi ditindak langsung. Iya, jadi kita akan melakukan pemasangan spanduk. Ini agak ekstrim ya. Agak ekstrim ya. Pemasangan spanduk. Nah, bahwa wajib pajak itu menunggak pajak. Iya. Dan itu kalau bisa jangan sampai ya. Cuman kan efeknya nanti kasihan di wajib pajaknya.
itu ada kerjasama juga nggak Pak? Ya, kita juga ada kerjasama dengan kejaksaan. Iya, kita kerjasama dalam melakukan penagihan ini karena nggak mungkin cuma kita aja kan yang bisa ini regulasinya seperti itu. Iya. Oh jadi ada kolaborasi juga sama kejaksaan mengenai sanksi ya. Sanksi kalau misalnya tidak berupa penindakan. Iya. Tadi kita balik lagi mungkin ya, karena mungkin agak-agak membingungkan tuh apakah pembayaran itu bisa digitalisasi atau? Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran, wajib pajak membuat kode billing dulu. Oh, kode billing. Ya. Jadi berapa yang akan dibayar, masanya kapan. Okay. Nah, jadi ketika mereka ke bank, mereka hanya cukup menunjukkan saja kode billingnya. Nah, banknya sudah tahu, sudah terkoneksi dengan kita. Oh. Online semua. Semua. Tidak ada lagi manual, kita semuanya online, bayarnya langsung ke bank. Bank-bank yang bekerja sama dengan kita, dengan Bapeda, yaitu seperti Bank Riau, Bank BJB, Bank Mandiri. Ya. Ada nggak sih dalam perhotelan di Batam ini yang bikin ruwet banget tentang masalah apa sih biasanya kalau bisa dalam perhotelan ini yang agak sering jadi masalah di bidang Bapak? Kalau perhotelan itu hampir ya tingkat kepatuhan wajib pajaknya itu tinggi. Jadi mungkin nggak terlalu. Mungkin ya itu tadi keterlambatan dalam pembayaran, terus juga pelaporan gitu ya. Jadi bisa dibilang nih warga Batam sangat bagus banget ya. Taat pajak. Karena emang udah bayar pajak semua ya Pak ya, udah bayar pajak khusus hotel ya. Iya, ini kita bahas hotel ya, bukan pajak yang lain karena emang di Badan Pendapatan Daerah ini kita mengurus pajak tuh banyak. Betul. BBB, ada pajak penerangan jalan, pajak reklame, hotel, restoran. Betul. Ya, emang banyak banget ya. Jadi ini untuk khusus pajak hotel emang bisa dibilang tingkat kepatuhannya tinggi. Ya, kita berharap juga warga Kota Batam yang punya pelaku usaha gitu ya untuk selalu taat ya. Nah, tadi ada call center yang mungkin bisa Bapak kasih tahu untuk sobat pajak mengenai call center ini kan dapat membantu banget ya untuk warga Kota Batam. Nomor berapa sih Pak? Call center kita ada di Pajak Daerah 2 0812 6666 8923. Mungkin ini bisa dicatat buat sobat pajak semua. Ini bisa di WA bisa, di telepon juga bisa. Jadi pelaku usaha yang masih ragu bisa bertanya langsung kepada petugas admin kami. Karena ini viral lihat di daerah Marina, terus juga di daerah Nongsa, mungkin Marina sih kemarin itu udah lagi bangun beberapa apartemen ya hotel, tapi emang belum jadi sih Pak. Itu kan mungkin bisa jadi kita nih sebagai kasih tahu lah ya informasi mengenai perpajakan ini. Oke, terima kasih Pak Adi udah ngasih informasi ini, jadinya Vira juga mengerti tentang perhotelan ini ya. Ternyata nggak serumit itu dan lebih mudah, ada digitalisasi pembayaran, terus juga pelaporan online gitu juga, terus juga mekanisme dalam pendaftaran juga mudah sekali gitu ya. Terima kasih semuanya dan semoga informasi ini dapat memberikan informasi kepada warga Batam dan selamat sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow semua sosial media kita agar lebih tahu mengenai pajak daerah Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.